Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Tabib Mulia, dedengkotnya pengobatan alternatif di Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah rematik atau RA. Apa itu si rematik? Sebagai orang awam, saya hanya akan berbicara tentang keluhan yang saya ketahui, penyakit yang saya mengerti, karena saya berbicara sebagai manusia biasa. Kapasitas saya karena bukan sebagai seorang dokter atau ahli medis. Secara garis besar, rematik atau RA adalah terjadinya peradangan pada tulang atau sendi yang mana sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya itu apa. Jadi gini, saya adalah penderita RA, rheumatoid arthritis ya, RA yang saya derita dari saya kecil ya, dari saya SD saya sudah kena. Makanya sendi-sendi saya ini, tangan saya ini mengalami peradangan yang hebat, terjadi pembengkakan hampir di semua sendi-sendi saya. Rematik ini sebetulnya terjadi nyeri hebat dan bisa mengakibatkan kelumpuhan karena rematik artritis ini tergolong penyakit autoimun. Jadi autoimun adalah di mana daya tahan tubuhnya atau sel darah putih itu berlebihan. Jadi daya tahan tubuh yang seharusnya melindungi justru menyerang manusia itu sendiri. Apa langkah atau tips untuk terhindar dari atau bisa pulih dari RA atau rematik ini? Jadi gini, setiap kali saya konsultasi atau bertemu dengan pakar rheumatologi, dokter rheumatologi dan ortopedi, karena saya rutin melakukan ronsen 6 bulan sekali, saya lihatkan kondisi tulang saya. Semua dokter geleng-geleng kepala ketika melihat kondisi tulang saya, karena secara teori harusnya saya sudah lumpuh dan harusnya saya minum obat seumur hidup atau harusnya minum obat setiap saat, karena harusnya itu sudah nyeri hebat, sakit yang luar biasa. Tapi alhamdulillah saya udah umur 40 tahun lebih dan saya tidak lumpuh, saya tidak pernah minum obat-obatan dan saya bisa tetap eksis, survive ya, bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Ini akan saya bagi tips rahasianya. Jadi secara garis besar RA atau rematik ini terbagi dua tipe. Ada yang sistemik, ada yang spesifik. Sistemik itu adalah di mana sistem tubuhnya sudah kena dan dia menyerang semuanya, sudah kena semua. Saya termasuk yang kategori sistemik. Kalau yang spesifik biasanya hanya menyerang bagian-bagian tertentu, mungkin sendi tangan, lutut, atau bahu, atau bagian-bagian tertentu. Kalau saya sudah sistemik, kena semuanya, yang seharusnya sulit sekali. Tapi alhamdulillah saya bisa mengatasi itu. Apa rahasianya? Ada 5 tips yang harus dilakukan bagi Anda para penderita rematik atau RA ya. Yang pertama adalah jadikan penyakit itu sahabat. Jangan dijadikan penyakit itu sebagai musuh, sebagai sesuatu yang menakutkan. Percayalah, penyakit atau sakit itu bukan berarti seseorang itu mau mati. Karena banyak orang yang sakit tetap bertahan hidup dan umurnya sampai lama. Banyak orang yang sehat tiba-tiba mati ya. Jadi tahap yang pertama adalah perbaiki mindset dulu, cara pandang kita. Karena dengan kita diberi sakit, justru di situ letak ujian kita, tingkat derajat kita, keimanan kita kepada Allah itu sedang diuji. Karena ingat loh, sholat atau ibadahnya orang yang sakit dengan orang yang sehat tentu akan lebih bernilai di sisi Allah orang yang sakit dibanding orang yang sehat. Jadi jadikan penyakit itu sebagai sahabat. Itu satu. Yang kedua, kita lawan penyakit itu dengan cara melakukan gerakan-gerakan atau pemanasan. Kalau saya lakukan adalah saya rutin berjemur. Terus saya paksa, saya olahraga. Jadi sendi-sendi yang mengalami kekakuan saya paksa untuk digerak-gerakan terus, untuk kita lawan. Kita lawan agar kekakuan itu tidak semakin parah. Jadi saya lawan. Saya juga rajin olahraga, saya tetap nge-gym, saya fitness, saya main sepedaan, saya olahraga, saya senam, itu saya lawan, saya paksa itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya tidak makan obat-obatan anti nyeri karena saya tahu efeknya akan seperti apa. Jadi saya sangat anti dan menghindari itu. Alhamdulillah saya terhindar dari rasa nyeri dari akibat rematik. Kecuali dulu waktu saya masih kecil, saya sering demam, saya sering sakit karena nyeri hebat, radang hebat yang tidak bisa ditahan. Saya sempat minum obat. Tapi sering berjalannya waktu, setelah saya dewasa, saya bisa mengatasi itu dan akhirnya saya terbebas dari obat-obatan. Dan saya juga sudah banyak mengajarkan tips ini kepada banyak pasien RA atau rematik. Dan alhamdulillah banyak yang terlepas dari obat dan bisa beraktivitas dengan normal. Itu yang kedua, olahraga ya. Jadi yang pertama itu kita
ubah mindset, jadikan penyakit itu sebagai sahabat agar dia tetap baik dengan kita. Yang kedua adalah kita lakukan gerakan atau olahraga. Nah, olahraga seperti apa nanti bisa kontak WA saya, nanti akan saya kirimkan di antara olahraga-olahraga apa, gerakan-gerakan apa yang cocok untuk penderita rematik atau RA. Terus yang ketiga adalah mengkonsumsi herbal, ya. Karena saya yakin sekali fikulidain dawaun. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya, pasti ada penyembuhannya, ada penawarnya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada penyakit, ada juga penawar atau obatnya. Saya akan memberikan 5 tips herbal yang alhamdulillah ini insya Allah cocok untuk para penderita rematik. Apa saja itu? Yang pertama adalah kunyit, yang kedua temulawak, yang ketiga serai, daun serai, yang keempat jahe, yang kelima ketumbar, ya. Jadi 5 ini kita gabungkan. Rutin kita konsumsi. Adapun dosis atau takarannya kira-kira kunyitnya itu 2 ruas ibu jari dipotong-potong, temulawaknya sama, serainya sekitar 5 batang ditumbuk-tumbuk atau dikeprek, ketumbarnya 1 sendok, jahenya 1 potong. Itu direbus dengan 4 gelas air hingga kira-kira sisa tinggal 3 gelas. Nah, 3 gelas itu nanti dibagi 3 untuk diminum sehari 3 kali. Pagi sebelum makan, siang sebelum makan, dan malam sebelum tidur. Usahakan minumnya 1 jam sebelum makan. Jika ini dilakukan rutin dalam jangka lama, insya Allah saya sudah sekitar 25 tahun mengkonsumsi ini dan alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada efek yang berarti. Bapak saya, keluarga saya, orang-orang yang suka minum jamu, obat herbal. Bapak Jokowi di beberapa pernyataannya selalu mengatakan, apa rahasia Anda tetap bugar? Selalu berkata, saya minum jamu dan sudah 20 tahun saya minum. Alhamdulillah nggak ada efek apapun. Yang penting dosisnya tepat, komposisinya tepat, hasilnya insya Allah maksimal. Itu berikutnya yang keempat adalah melakukan puasa. Saya sering puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Insya Allah juga akan mempercepat atau membuat kita itu lebih bisa mengendalikan rasa sakit itu dan efek keparahan dari rematik itu bisa teratasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah spiritualnya. Perbanyak sholat tahajud, sedekah, berbuat baik pada orang. Itu 5 tips atau 5 langkah untuk para penderita rheumatoid arthritis gout atau RA rematik yang menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Karena rematik ini 90% biasanya menyerang kepada kaum perempuan. Jadi waspada aja dan Anda bisa konsultasi dengan saya. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Dari saya, Tabib Mulia dan Dengkotnya Pengobatan Alternatif di Nusantara. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.